Al-Fatih lahu sayyidina wa habibina wa sabiina Rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa juriyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa jami sadatina ali abi alawi wa jami sadatina al-hasani wa li jami awliyaillah wa li jami suhada wa salihin wa li jami masyayikhina wa muallimina Ustazina wal huquqi alana wa alam ajma'in wa li jami'il mu'minina mu'minat wal muslimina wa muslimat wa abaina ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhawatina wa ammamina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa karabatina wa jiranina khususan ila rasul kitab Ihya Ulumuddin al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Usulullah Rasul Kitab Sayyid Salikin Al-Alim Al-Alamah Sayyid Abdul Somad Al-Palimbangi Allah Tagasyam Birahmah Jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim ulumihim wa nafahatim bid-din wa dunya wal akhirah wa ala kulli niyatin salihah wa tabatan nasu wa putur abin wa huwa raddin wa lutfin wa afiyah al-hajniyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazkira wa tazkir wan naf'a wal intifa' wal ibadata wal istifadah wa hasala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasuli wa du'a al huda wa dalalata ala khair ibtiga wa illa mardatihi wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutakabbalan bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala musannif rahimakumullah wa naf'ana bihi wa bi ulubihi bid darin amin ila an qala radhiyallahu ankum. Al-faslu salisu fi bayani apatil ilmi wa bayani alamati ulama'il akhirah wal ulama'is-su wa tusamma ulama'ad dunya. Jadi pasal yang menyatakan atau menerangkan daripada afat atau bahaya ilmu dan menyatakan daripada alamat ulama il-akhirah, tanda-tanda daripada ulama il-akhirah, ulama akhirat, dan wal ulama isu, dan daripada ulama-ulama yang buruk, wa tusamma ulama ad-dunya, atau dinamakan dengan ulama dunia. Jadi di sini memberikan penjelasan Al-Imam Ghazali tanda-tanda ulama akhirat dan daripada tanda-tanda ulama dunia. Al-Imam Ghazali rahimullahu ta'ala berkata, qad jakarna ma warada min fadailil ilmi wal ulama. Jadi sudah banyak, kata beliau, kami sebutkan
ma warada min fadailil ilmi wal ulama, tentang dalil-dalil daripada Al-Quran dan juga hadis dari Nabi Muhammad SAW min fadailil ilmi wal ulama, tentang keutamaan dan kelebihan daripada ilmu dan juga para ulama. Waqad warada fil ulama isu tasdidati azimatun dallat ala annahum asaddun nasi ajaban yaumal qiyamah. Dan juga telah dijelaskan pula beberapa hadis yang mencelakan atau yang menyebutkan tentang bahaya daripada ulama su, yang hadis-hadis itu menunjukkan atas sangat besarnya bahaya mereka dan kesalahan mereka, bahkan menunjukkan bahwa mereka itu yang terlebih sangat siksanya pada hari kiamat. Annahum asaddun nasi ajaban yaumal qiyamah. Jadi orang-orang yang ulama dunia ini, yang dia bukan karena Allah dalam mengamalkan ilmunya, atau dia menjual akhiratnya dengan dunia. Menjual akhirat dengan dunia, maka nanti alla annahum asaddun nasi ajaban yaumal qiyamah, maka atas mereka ini asaddun nasi ajaban yaumal qiyamah, siksanya sangat besar nanti di hari kiamat. Bahkan yang awal-awal nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum daripada orang-orang penyembah berhala disiksa adalah orang-orang yang ulama-ulama dunia ini, ulama-ulama yang dia menjual akhiratnya dengan dunia. Dia lebih awal disiksa daripada penyembah-penyembah berhala. Nah, ketika itu mereka, apa bahasa kita, protes kepada Allah bahwa kenapa mereka disiksa pertama kali sedangkan penyembah-penyembah berhala tidak disiksa sebelum mereka. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang alim dengan orang yang jahil itu beda. Orang yang alim tetapi tidak mengamalkan ilmunya, maka dosanya berlipat-lipat lagi. Sedangkan orang yang jahil sudah, ketika dia tidak tahu, cuman karena dia tidak beriman kepada Allah, maka dosanya adalah dia tidak beriman kepada Allah, tidak mengakui Allah sebagai Rabbnya, sebagai Tuhannya. Tapi ketika seorang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia mengetahui suatu kewajiban tetapi dia meninggalkan, maka siksanya lebih awal daripada yang lain. Makanya ada orang yang alim, orang yang mengetahui. Alim ini artinya mengetahui. Seperti kita mengetahui yang namanya sholat fardu itu adalah sholat 5 waktu, itu adalah sholat fardu. Nah, ketika kita beranggapan sholat 5 waktu itu, atau mengatakan dengan lisannya bahwa sholat fardu itu adalah bukan dari sholat 5 waktu itu adalah bukan sholat fardu, maka dihukumkan oleh ulama kita orang itu menjadi kafir. Nah, menjadi kafir bila berkeyakinan sholat 5 waktu bukan sholat fardu, maka menjadi kafir. Nah, beginilah orang-orang yang dia itu menjual akhiratnya dengan dunia. Ala anam asaddun nasi ajaban yaumal qiyamah, maka nanti dia di hari kiamat akan mendapatkan sisa yang sangat pedih. Paminal muhammadil ajimati ma'rifatul alamatil farigati baina ulama'id dunya wal ulama'il akhirah. Maka setengah dari perkataan yang amat besar, yaitu mengetahui alamat yang membedakan antara
ulama'id dunya wal ulama'il akhirah. Setidak-tidaknya ujar Imam Ghazali, kita mengetahui tanda-tanda baik itu ulama yang dunia dan juga ulama akhirat. Wa na'ni bi ulama'id dunya ulama'is su alladzina qasdahum minal ilmi tana'umu bid dunya wa tawassulu ilal jahi wal manjilati inda ahliha. Dan kami kehendaki dengan ulama dunia itu yaitu ulama yang jahat. Artinya beliau katakan ya ulama jahat itu ya ulama ulama yang buruk. Maka alamat mereka itu bahwa mengkosatkan atau meniatkan mereka itu dengan belajar ilmu akan bersedap-sedap dengan kemegahan dunia. Jadi dari awal orang yang ulama dunia ini ketika dia menuntut ilmu niatnya memang hendak mencari dunia lah, bermegah-megahan dengan dunia dan menyampaikan ia akan kemegahan dan meninggalkan ia akan martabat daripada dan meninggikan ia akan martabat di sisi ahli dunia. Dia mencari kemegahan untuk di dunia dan juga meninggikan martabatnya dalam perkumpulan ahli dunia. Jadi meninggikan martabat itu ya tadi dengan apa ya, bahasa kita tuh apa ini ya, acting. Ketika di hadapan orang banyak, ketika di hadapan jemaah, dia seakan-akan tawadu orangnya. Dia rendah hati, sabar, ikhlas, ridho ketika di hadapan orang lain, ketika di hadapan orang banyak. Tapi sebenarnya tawadunya dia, ikhlasnya dia, seakan-akan sabarnya dia semata-mata tadi apa? Ingin meninggikan martabatnya di perkumpulan ahli dunia. Biar dikatakan dia itu orang yang tawadu, biar dikatakan orang itu sabar, ulama itu luar biasa akhlaknya. Padahal tidak tujuan seperti itu dia lah, bukan karena Allah. Tapi di mata manusia, ya tadi di mata manusia orang menilai ini ulama luar biasa, baik daripada segi ilmunya ataupun daripada akhlaknya. Tapi sebenarnya jadi gasat dan tujuannya bukan karena Allah. Hatinya bukan karena Allah, tapi karena ingin mendapatkan ya pujian manusia tadi. Dianggap manusia ahli ibadah luar biasa. Maka adalah niat yang demikian itu sejahat-jahat maksiat yang membawa kepada siksa pada hari kiamat, seperti sabda Nabi kita Muhammad SAW, la tata'allamul ilma litubahu bihil ulama litumaru bihi supaha litasrifu bihi wujuhun nasi ilaikum faman fa'ala jalika fahuwa finnar. Maka Nabi sudah memberitahukan, Nabi sudah mengultimatum, Nabi sudah memperingatkan, paman fa'ala jalika bahwa finnar. Nah, jangan kamu belajar ilmu itu, ujar Nabi Muhammad, karena bermegah-megah. Pertama, ilmu litabahu bihil ulama, karena bermegah-megah dan kamu hendak dengan dia akan ulama dan karena ingin berbantah-bantah, artinya berdebat. Kamu dengan ulama akan orang yang kurang akal, artinya dengan orang yang di bawahnya seakan-akan dia lebih merasa lebih bagus, lebih baik. Dan karena kamu memalingkan muka ketika
bertemu dengan sekalian manusia, artinya angkuh. Nah, pertama karena belajar ilmu, karena hendak bermegah-megah tadi. Dan kedua, ingin berdebat. Nah, ingin mencari, ya saling menjatuhkan. Dengan niat berdebat tadi bukan ingin mencari jalan keluar, ingin mencari satu pemecahan masalah kada, tapi berdebat itu dengan niat bahwa dia ingin mengungkapkan bahwa orang yang didebatnya ini ilmunya biasanya, bahwa pendapatnya tidak benar, bahwa dalilnya salah. Nah, bukan ingin meluruskan, bukan ingin memecahkan suatu permasalahan dalam masalah ibadah, tidak, tapi ingin menjatuhkan personalnya, menjatuhkan orangnya. Nah, kenapa? Kalau dia memang ingin, seseorang ulama ingin meluruskan daripada saudaranya atau temannya atau sejawatnya yang dalam keadaan misalnya kesalahan karena sesuatu lisan atau kekhilafan, maka cukup dia datang dengan menasehati tanpa disaksikan orang lain. Tapi kalau sudah berdebat, otomatis akan disaksikan orang lain. Dan juga litasrifu bihi wujuhun nasi ilaikum, dan ketika bertemu dengan manusia memalingkan muka. La fakhar. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya, ana inda waladi Adam ana ikramu ala waladi Adam ala indallah wala fakhar. Wajah Nabi Muhammad apa? Aku ini adalah anak keturunan Nabi Adam yang paling mulia di sisi Allah. Yang paling mulia di sisi Allah, la fakhar. Tapi aku kada pernah sombong, ya Nabi Muhammad. Artinya apa? Litasrifu bihi wujuhun nasi ilaikum. Apabila seseorang itu yang alim, yang mengetahui tentang suatu ilmu, tetapi ketika dia berhadapan atau bertemu dengan saudara muslimnya yang lain, dia memalingkan muka, maka dia tidak mengikut daripada akhlak Nabi, yang Nabi Muhammad kada pernah sombong, kada pernah angkuh. Nah, makanya ujian Nabi Muhammad, barang siapa yang niatnya tadi kena hendak bermegah-megahan dunia, kena berdebat, atau ketika bertemu dengan saudara muslim, dengan manusia yang lainnya, paman fa'ala jalika bahwa finnar, maka apabila dia mengamalkan yang ini, maka dengan tegas Nabi Muhammad mengatakan bahwa dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya, julunnya yang sering sebutkan, ketika di dunia kita tahu bahwa orang itu luar biasa alimnya, banyak jemaahnya, banyak pengikutnya, tapi nanti belum tentu di akhirat. Belum tentu di akhirat. Apakah tadi itu karena di dunia itu alimnya dengan banyak jemaahnya, luar biasa ilmunya itu? Apakah ketika gasat tujuan dia menuntut ilmu tadi, apakah termasuk dalam hadis Nabi ini yang dia niatnya untuk bermegah-megahan, untuk berdebat dan memalingkan muka ketika bertemu dengan manusia yang lain? Maka ketika betul di dunia kita mengetahui dia orang yang luar biasa, tapi ketika di akhirat nanti kita, kenapa? Ada apa? Ternyata ya tadi apa? Tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lagi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asaddun nasi ajaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmi. Bahwasanya ajab manusia yang paling besar di hari kiamat nanti adalah alimun lam yanfa'hu billahi bi'ilmi,
orang yang alim, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan manfaat atas ilmunya itu. Nah, tidak memberikan manfaat atas ilmunya itu. Ya ilmunya ya tadi itu ya, karena tujuannya untuk dunia, ya dunia yang dia dapatkan. Nah, karena tujuannya untuk banyak jemaah yang dia dapatkan. Nah, tujuannya untuk dikenal masyarakat, itu yang didapatkan oleh dia. Maka Allah tidak akan berikan keberkahan kepada orang yang tadi. Dan niatnya semata-mata bukan karena Allah. Tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan di dalam ilmunya. Man isdada ilman wa lam yasdad hudan lam yasdad binallahi illa bu'dan. Nah ini. Nah, man isdada ilman wa lam yasdad hudan. Barang siapa yang bertambah ilmunya akan tetapi tidak bertambah hudan, tidak bertambah hidayahnya, maka lam yasdad minallahi illa bu'dan, maka tidak akan bertambah kedekatannya kepada Allah kecuali illa bu'dan, kecuali jauh daripada Allah. Ya tadi dikira manusia alim, tapi sebenarnya di mata Allah jauh. Di hadapan Allah, Allah sangat benci dengan ulama yang seperti ini. Innalillah. Ya itu deh. Hati-hati dalam hal menjadi ulama, berat jadi ulama. Amanah yang dipikulnya apa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu yang ulama akhirat tadi, ulama yang baik adalah warasatul anbiya, ulama yang dia itu mewarisi daripada para nabi. Apa yang diwarisi? Ilmunya dan juga akhlaknya, budi pekertinya. Makanya bila orang punya akhlak, orang punya budi pekerti, walaupun ulamanya sedikit, ilmunya sedikit, tapi orang lebih akan menghargai, orang lebih akan segan kepada ulama yang seperti ini daripada ulama yang kelihatannya jemaahnya banyak, pengajiannya luar biasa, tapi akhlak daripada nabi dan juga ulama tidak diikuti, tidak diamalkannya, maka ulama seperti ini akan menjadi bahan tertawaan bagi masyarakat. Nah, jadi berat jadi ulama, luar biasa beratnya. Nah, bahkan kalau tidak mengamalkan tadi ya, pertama kali disiksa, dan itu di hadapan manusia yang lain. Lah makanya tadi Julun, ketika di akhirat, oh kenapa kok ini ulama disiksa? Padahal kita tahu di dunia ini luar biasa ulamanya. Ini ulama yang Masya Allah. Tapi kenapa ketika di akhirat dilihatkan oleh Allah pertama kali bahwa ulama-ulama seperti inilah yang akan disiksa oleh Allah pertama kali. Yakunu fil akhirati zamani ubudun juhalla wa ulama fasaq wa ulama'un fusaq wa ulama'un fusaq. Lagi akan datang pada akhir zaman, itu kebanyakan orang yang berbuat ibadah adalah orang jahil, dan kebanyakan ulama itu fusaq, orang nang fasik. Nah, orang nang fasik, ulama yang fasik. Artinya apa? Ulama yang fasik ini ya ulama yang dia juga melakukan kesalahan kepada Allah. Nah, dia melakukan dosa kepada Allah. Ya Allah. Nah, jadi dia menyampaikan itu, artinya menyampaikan kepada kita untuk menjauhi daripada larangan,
padahal dia mengerjakan larangan tersebut. Dia menyampaikan kepada kita untuk melakukan satu perintah Allah, tapi dia sendiri malah mengerjakan malah tidak mengerjakan daripada perintah Allah tersebut. Ini ulama-ulama yang sok tadi, yang fasik. Ya kadang-kadang ulama dalam setiap pengajiannya, apalagi bila sudah masalah apa? Penyakit hati. Ujar ulama, ikam jangan hasad, jangan dengki. Jadi manusia itu sabar. Jangan pengarasan. Jadi orang nang bakalah-kalah aja. Tapi kenyataannya sidinnya pengarasan. Ternyata sidinnya apa? Kada sabar. Ikhlas dalam berbuat sesuatu, tapi ketika dalam ini ternyata sidin apa? Selalu mengungkit kebaikan beliau. Seandainya di kampung sini kada ada majelis, nah kayak apakah jadinya? Seandainya di sini kada ada pengajian, kayak apakah buannya? Padahal selalu menekankan kepada orang lain untuk menjauhi penyakit hati, tapi beliau sendiri selalu ujub lah, mengingat-ingat kebaikannya. Ya Allah lah, yang kebanyakannya tadi yang sabar aja sidin, sekali sidin penyarikan lah. Dalam pengajian menceleng mata bila salah sedikit. Ya Allah, ada belum pernah dengar ada ulama yang menimbai mikrofon dilempar. Ya Allah, gara-gara suaranya kada bagus mic-nya. Ya Allah. Tapi dalam setiap penyampaian sabar jadi manusia. Padahal tadi lam yazdad minallahi illa bu'dan. Tidak ada dia akan bertambah dekat kepada Allah kecuali semakin bu'dan, semakin jauh. Memang dunia semakin datang. Dunia semakin datang. Baik nang masalah hartanya, pengikutnya semakin banyak. Tapi di sisi Allah, di sisi para malaikat, ini orang nang jauh daripada Allah. Nah kebanyakan orang wahini kayak ini, ketika menuntut ilmu hendak jadi ulama besar, hendak menuntut ilmu hendak jadi punya majelis besar, bukan karena Allah. Ya Allah, berat. Ija ra'aitumul alimu muhibba lidunya fattahimuhu ala dinikum fa in kulla muhibba yakhsudu bima yuhib. Ujar Nabi Muhammad SAW. Apa juga Sayyidina Umar? Ujar Sayyidina Umar, Ija ra'aitumul alimu muhibba lidunya, apabila kalian melihat orang yang alim dan ia akan cinta dengan dunia, fattahimuhu ala dinikum, maka dia itu akan mematahkan atas agama kalian. Fa in kullu muhibbu yanhudu bima yuhib, yakni jangan kamu percaya akan dia atas mengambil agama kamu kepadanya, maka karena tiap-tiap orang yang kasih akan suatu itu akan masuk di dalam suatu yang dikasihinya itu. Jadi jangan jasidin, bila kita melihat sesuatu orang itu alim cinta dunia, maka akan mematahkan agama kita. Maka tinggalkan orang alim seperti ini.
Apabila kita ikut-ikutan lah, ikut kepada dia, maka sama kita akan nanti seperti dia. Peribahasanya itu apa? Guru murid apa? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah itu tadi. Artinya tidak akan jauh buah jatuh daripada pohon. Nah, makanya Julun, bila gurunya kada penyabaran, muridnya lebih kada sabar lagi. Bila gurunya dari awal memang tujuannya dunia, ya nang Julun, apalagi bulan Maulid ini nah. Nang hendak mengundang Maulid, jadi sepaket kada kawa, mau ada sepaket. Iyalah. Sepaket tuh sidinnya nang ceramah, pengajiannya bebuhan sidin juga, maulidnya bebuhan sidin juga, sepaket tuh. Jangannya sepaket nang paket hemat, kada apa-apa. Ini paketnya paket paket platinum, larang paketnya. Wah, ya Allah. Makanya di majelis itu luntakan jangan sekali-kali beanggar bila orang mengundang maulid. Jangan sekali-kali Julun. Artinya bila buhan pian diundang maulid itu hakikatnya Allah dan Rasulullah hendak pian memuji kepada Rasulullah, hendak pian membaca salawat kepada Rasulullah. Bahkan Julun bila sudah tuntung acara, lakas-lakas makan bulik. Nah, Julun bila sudah tuntung acara, bila ada hidangan, lakas-lakas makan bulik. Kenapa, Bib? Kalau disangka ikan menghadangi amplop, Julun. Ya kan kadang-kadang panitia ini kan ada nang saking pusangnya. Ya kalau kada tajulung, jangan dihadangi. Bila sudah tuntung makan, bulik diamplopi orang kah Julun, diberi hadiah kada. Jangan masalah, karena Allah akan balas. Nah, ultimatum setiap bulan Maulid, ulun ultimatum. Jangan mengalihi orang. Jangan bilang bila acara datang sungsungi. Jangan malah gugup panitia. Ya Allah, ini kadang-kadang acara jam 8, jam 8:30 belum datang lagi. Kasihan panitia gugup. Nah, murah ulang. Julun maulah orang was-was, maulah orang itu gelisah kepada umat Nabi Muhammad, itu sama mulah dosa juga. Nah, jadi mau jam 8 acara, 7:30 datang sudah, siap sudah. Nah ini. Nah, jadi sama. Bila gurunya mencontohkan yang kayak itu, muridnya kayak itu juga. Makanya nanti, bila gurunya kada sabar, muridnya pasti kada lebih sabar. Bila gurunya kada sabar, muridnya lebih kada sabar lagi. Apalagi bila gurunya sudah yang dicari dunia aja, maka muridnya pun kayak itu juga sama. Nah, ini akan artinya kada jauh. Apa yang diikut tuh ya gurunya yang diikut. Nah, adapun alamat ulama akhirat itu yaitu amat banyak. Setengah daripadanya itu yaitu yang disebutkan oleh Al-Imam Ghazali rahimullahu ta'ala dengan katanya, wal ulama ul akhirati humul ladzina la ya'kuluna biddin. Nah, yang pertama bahwa ujasidin, bahwa ulama dunia ulama akhirat itu humul ladzina la ya'kuluna biddin, mereka itu kada makan lewat menjual agamanya. Nah, kada menjual lewat agamanya, artinya kada makan di situ. Makanya orang bahari lihat lah guru kita mengaji bahari itu, kada ada yang berbayaran, artinya terserah murid aja. Ada yang bayar lawan pisang, bila panen, bila tak ada musim pisang dibari guru. Bila tak ada gumbili.
Tapi lihat kehidupan mereka berkah aja. Karena kadang menjual. Apalagi wah ini nang betarip, apalagi pakai manajemen, ya Allah. Pakai manajemen. Pokoknya bila hendak mengundang ustadz ini syaratnya apa? Pesawat kelas bisnis, hotel bintang 5. Kadang mau minta nang kamar standar, kadang mau. Paling kadang nang ganal kamarnya. Apalagi armada nang menjemput, kadang mau Avanza. Mun kawa Alphard. Mun buhan kami ada Alphard hijau. Buhan majelis ulun Alphard hijau. Taksi hijau. Itu berkat undangan-undangan diberi hadiah, tukarkan Alphard hijau itu. Jadi itu kemana-mana, wah ini lah membawa buhan maulid apa ulun sambat Alphard hijau. Padahal taksi landasan ulin. Nah, jadi standarnya ada. Boleh bila mengundang beliau pesawat bisnis, apa hotel bintang 5 nang ganal kamarnya, nang menjemput Alphard. Ya Allah. Ayo. Nang biaya nang itu aja berapa dah habis. Belum anunya pulang. Ya Allah. Kawan ulun dulu nih ada kisah. Nah, ada ustadz daripada Jakarta datang. Nah, itu ada orang sini yang mendampingi ustadz di sini. Hendak acara. Nah, hendak acara, sebelum acara tuh, Bib, ini ulun hendak mengundang ini Bib nang kaya apa? Julun hati-hati Mas, julun. Karena sudah zaman ini manajemen julun. Sudah orang mencari duit semuaan. Oh ini baik Bib, ini aja. Ya silahkan julun. Singkat cerita, acara jadi cuman ya tadi. Ternyata apa? DP bedahulu. Duit nang anu nih bayar bedahulu. Nang segan ustadz dari Jakartanya belain, segan ustadz yang dari Banjar belain. Bayar bedahulu. Makanya ustadz dari Banjar aja minta 5 juta. Belum dan Jakarta kada menyambat supannya ulun. Cuman jadinya tadi menyesal bipe kada hendak lagi mengundang. Nah, imbah itu diatur pulang acara ini tempatnya nang kayak ini apa modenya tuh. Nang apa yang backgroundnya kayak ini lah, apa nang namanya bila kita apa nang bagus di belakang nih. Nah kayak itu nah harus nang kayak ini ngaranya orang kehendakan Ustadz Jakarta datang mahimu lah siapakan ini siapakan sekali datang apa kada sampai 15 menit ceramah bulikan. Ada acara di lain tengah ya. Nah orang berkisah ini sambil menangis di hadapan ulun. Nah bipai bujur japian bipai aja. Makanya kisah kan tadi DP bedahulu ustadz yang Jakarta belain nang membawa lain ustadznya. Harus nang kayak ini tata letak ininya. Jadi ada timnya tuh survei. Oh di sini dan tempatnya ini duduknya kayaknya ustadz di sini ini diatur bedahulu. Jadi sekali datang 15 menit pas 15 menit baik makan jangan kada di sini langsung ada acara lain di luar aja. Ya Allah. Nah, ia menjual yakuluna biddin. Ia makan daripada situ. Lah, makan daripada situ. Kalau orang memberi hadiah dengan ikhlas ini lain kisah. Lah, orang memberi hadiah dengan ikhlas. Misalnya diundang orang nah, diberi hadiah itu bukan makan di situ. Tapi kalau sudah nang betarif tadi, tim maulid sekian, sound system sekian, kamera sekian, bila bertambah apa lagi apa proyektor lain pulang duitnya. Waduh, ya Allah.
Jadi artinya apa? Berjual agama dengan dunianya. Wala yabi'unal akhirati bidunya. Nah, dan dia tidak menjual dunia dengan akhiratnya. Harusnya sebaliknya. Nah, dia menjual dunia dengan akhiratnya. Artinya apa? Dunia nih kada masuk. Ada tawaran ini, ada nang kene, kada maunya. Kada mau. Tapi sebaliknya dia menjual akhirat dengan dunianya, dibaliknya. Nah ini tanda-tandanya ujar Imam Ghazali. Yakni tiada dimaksudkan dengan menuntut ilmu itu, beribadah itu akan datangnya dunia. Lah, jadi dia tidak memaksudkan ketika dia menuntut ilmu dan beribadah dengan datangnya dunia. Kadang yang diharapkannya bukan itu. Yang diharapkannya adalah ridho daripada Allah. Dia beribadah itu melaksanakan perintah Allah. Nah, makanya orang yang benar-benar melaksanakan ibadah kepada Allah, orang yang betul-betul mengamalkan ilmunya kepada Allah, nah, dan dia mencerminkan daripada akhlak daripada warasatul anbiya, maka lihat, nah, yang sifat yang kelihatan tuh tawaduknya, haibahnya, ikhlasnya, ya Allah. Seperti contoh ulama kita yang terakhir yang meninggal dunia, yang dikubur di mana? Di Ma'la. Mbah Maimun. Mbah Maimun meninggal waktu haji dan dikuburkan di pekuburan Ma'la. Nah, lihat bagaimana beliau. Banyak tokoh-tokoh lah, pejabat-pejabat yang sawan kepada Sidin datang minta apa, tapi kada pernah berpengaruh lawan Sidin. Tetap Sidin sebagaimana akhlak daripada para nabi dan rasul. Akhirnya dibuktikan oleh Allah. Sekarang kalau pian tuh misalnya ibadah haji atau umrah, datang ke Ma'la situ tahu sudah. Lah, penjaga-penjaga makom tuh tahu. Bahkan menunjukkan ini makam Mbah Maimun, ini gambar Mbah Maimun. Nah, ditunjukkan buahnya. Karena tadi akhlak yang ditampakkan oleh beliau. Nah, yang terakhir ujar Imam Ghazali dalam kitab Ihya ini, wa minha antakuna inayatuhu bitahsilil ilmin nafi bil akhirah wal muraggabi fi ta'ah matujannaban lil ulumi allati yakilu ta'fuha wa yaksuru bihal jidal wal gila wal qal. Setengah daripada alamat ulama akhirat itu, ijar Imam Ghazali, bahwa adalah sesungguhnya ia berkehendak dengan menuntut ilmu itu dengan memberi manfaat di dalam akhiratnya. Nah, jadi menuntut ilmu semata-mata apa? Hendak lebih kenal kepada Allah, hendak lebih kenal dengan Nabi kita Muhammad, dan memberi manfaat untuk akhiratnya, bukan untuk memberi manfaat dunia. Dah. Dan menggambarkan ia dalam berbuat ibadah, padahal ia menjauh daripada menuntut ilmu yang sedikit menentangnya di dalam akhirat dan yang menyibukkannya di dalam hal masalah dunia, yaitu dengan menyebabkan di dalamnya berbantah-bantah dan menyebabkan ia akan kila, yakni membanyakan akan menghasilkan kata perkataan orang dan membalikan kata daripada perkataan orang yang lain. Nah, jadi dia menjauhi hal-hal yang menuntut ilmu yang sedikit memberikan manfaat di dalam akhirat. Jadi yang dia cari manfaat ilmu yang untuk membanyakan manfaat dalam akhirat. Lah, seperti masalah fikih. Nah, dalam hal ibadah seperti apa?
Banyak orang nang fuqaha dengan ahli ibadah itu beda. Nah, ketika orang nang fuqaha, ketika dia melakukan ibadah, karena dia mengetahui bagaimana syarat sahnya, bagaimana rukunnya, bagaimana namanya mewajibkan, bagaimana sunnah-sunnah dalam ibadah tersebut, maka ketika dia mengamalkan ilmunya itu, maka kelipatannya 1000 kali daripada orang yang ahli ibadah. Nah, lebih banyak. Orang ahli ibadah belum tentu fuqaha. Nah, belum tentu mengetahui bagaimana syarat sah, bagaimana rukun, bagaimana sesuatu yang wajib dalam ibadah tersebut, bagaimana sesuatu yang membatalkan dalam ibadah tersebut. Belum tentu tahu orang ahli ibadah. Tapi kalau fuqaha, orang ahli fikih, mengetahui. Nah, makanya kelipatannya lebih banyak seorang ahli fuqaha melakukan ibadah daripada orang ahli ibadah. Jadi dia menjauh daripada hal-hal yang menuntut sedikit memberikan manfaat untuk akhiratnya. Dan yang membanyakan di dalamnya jidal, yakni membanyakan di dalamnya berbantah-bantah atau debat kusir ketujuh benar, berkekerasan. Nah, ini biasanya ilmu yang tanggung. Ilmu tanggung ini ilmu yaitu deh merasa inya sudah mempunyai ilmu padahal belum. Ya kadang-kadang jauh, apalagi bila sudah orang menuntut ilmu tasawuf tanpa menuntut ilmu fikih, tanpa menuntut ilmu tauhid. Nah, menuntut ilmu tauhid tanpa menuntut ilmu tasawuf dan ilmu fikih. Kadang-kadang di warung kekerasan. Ya Allah. Masalah nang bang. Lah ilmu tauhid, ilmu ketuhanan tadi. Kekerasan, kekancangan. Ya Allah. Sekali hendak bayar untuk kada ingat berapa makan. Ya Allah. Nah kada ingat lagi hendak bayar dia berapa untuk 3 kah 5 aja. Sekali dibayari 3 pulang. Orang mau 35 tuh 5 dibayari. Mun kada ingat. Ya Allah. Ini menuntut ilmu ketuhanan, menuntut tauhid, makan kada ingat dihitung. Yalah. Imbah nang mung kada 3, 4 tadi aja. Sekali bayar 3, orang bayar 5. Itu ilmu ketuhanan, artinya balabeh. Jangan seorang kurang bayar. Ini kadang-kadang. Nah, bertapihan pulang pusat kelihatan yang di ilmu ketuhanan. Ya Allah. Ini banyak ya jidal berbantah-bantah. Ya Allah. Kamu ada sampai lagi kalau saya mikirkan ilmu kamu berbohong kamu ada sampai lagi aja. Itu bukan sesuatu mujakarah itu makanya tempatnya pun khusus. Tempatnya seperti di musola, di masjid, di tempat itu mujakarah, amun di warung itu lain mujakarah. Lah, itu akhirnya yang berkelahian karena kada berjaguran, kada apa-apa itu akhirnya gara-gara kalah pandir. Lah, jadi alhamdulillah yang niatnya itu wa yuksuru bihal jidal wal gil wal gol. Yang jidat ya tuh ujar ini, ujar itu, ujar ini, ujar ini, ujar ajanya. Nah, tapi ketika mana dalilnya, mana hadisnya, mana Qurannya, kada kawa pokoknya ujar aja, ujar. Nah, ini bila ujar nih ya pasti nambah akhirnya apa? Bakal kekalahian, kada bertaguran. Nah itu tanda-tanda daripada ulama dunia dan ulama akhirat. Insyaallah akan kita sambung dalam pertemuan yang akan datang. Lah ulun minta halal, minta ridha lahir batin. Mudah-mudahan dengan kita majelis pada pagi ini Allah mudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita. Allah jaga, Allah berikan kesehatan kita dalam ketaatan kepada Allah dan juga kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah,
anak-anak kita, keturunan kita menjadi anak-anak dan keturunan yang saleh dan salehah, dan mudah-mudahan kampung kita, komplek kita selalu dijaga oleh Allah daripada segala bahaya, kebakaran, pencurian dan segala macamnya, diganti dengan limpahan rahmat kasih sayang kepada kita semua. Dan mudah-mudahan dengan kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan Allah semakin memberikan petunjuk hidayah kepada kita untuk kita semakin mahabbah cinta kepada Nabi kita Muhammad, dan kita semakin menjadi hamba yang taat kepada Allah dan juga kepada Nabi Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi taslima. Allahumma